Bismillahirrahmanirrahim. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Nawaina kama nawa salafuna salih bisanadil muttasil ila al-imam Abi Daud Sulaiman ibn al-Ash'as As-Sijistani rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa adamana Allahumma nafa'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin fid darain amin. Qala babun riwayatu hadithi ahli kitab. Qala babun fi kitabatil ilmi. Adapun ini bab tentang menulis ilmu. Wa bihi ilahi qala haddatsana Musaddadun wa Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala akhbarana Yahya an Ubaidillah ibn al-Akhnas anil Walidi ibn Abdillah ibn Abi Mughith an Yusufa ibn Mahak an Abdillah ibn Amrin annahu qala kuntu aktubu kulla syai'in. Dari Abdullah bin Amr, dia mengatakan adanya aku menulis siapa aku kepada setiap sesuatu asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mendengar siapa aku dari Rasulullah, uridu berkeinginan siapa aku hifzahu kepada menghafalkannya. Fanahatni Quraisyun, lalu melarang kepada aku siapa orang-orang Quraisy. Wa qalu, seraya mereka mengatakan ataktubu kulla syai'in, apakah menulis siapa engkau kulla syai'in kepada sesuatu, tasma'uhu yang mendengar siapa engkau kepadanya, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, yatakallamu berbicara siapa Rasulullah, fil ghadabi di dalam waktu marah, war ridha dan di dalam waktu ridha. Fa amsaktu anil kitabi, lalu aku menahan dari menulis. Fadzakartu dzalika, lalu menyebut siapa aku kepada hal itu, ila Rasulillah, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa awma'a bi isba'ihi ila fihi, lalu beliau menunjuk dengan jari jemarinya kepada mulutnya, ila fihi ay ila famihi. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, uktub, tulislah. Wa walladhi nafsi biyadih, maka demi yang adapun jiwaku adalah di tangannya, ma yakhruju, tidak keluar, minhu darinya dari mulut yang ditunjuk sama Nabi, illa haqqun, kecuali benar. Baik. Jadi ya kawan, begini, ulama memang berbeda pendapat. Halin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajtahid aw lam yajtahid. Apakah Nabi itu boleh berijtihad atau tidak boleh berijtihad? Ini memang khilaf. Akan tetapi semuanya sepakat. Apalagi yang mengatakan bahwa Nabi tidak boleh berijtihad. Semua yang dilakukan dan yang dikatakan oleh Nabi semuanya atas dasar wahyu. Ya maka jelas
apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Nabi semuanya benar, jelas ya. Karena wahyu tidak mungkin keliru. Namun yang perlu saya sampaikan kepada kalian, ulama yang mengatakan bahwa Nabi SAW itu boleh berijtihad pun mereka mengatakan Nabi tidak akan keliru dalam ijtihadnya. Jadi ya hampir sama sebetulnya kesimpulannya antara ulama yang memperbolehkan Nabi berijtihad dan yang tidak memperbolehkan Nabi berijtihad. Itu hampir sama sebetulnya natijahnya, ya. Hasilnya hampir sama. Ya Fawaid, ya Faraid. Ta'alina ya walad. Natijahnya hampir sama. Semuanya sepakat bahwa Nabi tidak akan keliru. Baik. Jadi ijtihad Nabi tidak ada yang keliru. Begitu. Ya, perbedaannya hanya di begini, apakah kita berkewajiban mengikuti seluruh perkataan dan pekerjaan Nabi? Nah, bagi ulama yang menyatakan Nabi boleh berijtihad, maka mereka mengatakan yang wajib diikuti itu hanya yang wahyu. Adapun yang sifatnya ijtihad, maka kita boleh mengikuti, boleh tidak. Karena sifatnya ijtihad. Adapun kalau benar tidak benarnya, sekali lagi, dua kelompok ini sama-sama sepakat bahwa Nabi tidak akan keliru. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo Jong, lihat Abu ya Jong. Jadi Nabi itu diperselisihkan. Apakah beliau pernah berijtihad? Berijtihad yakni berpikir, berkata, melakukan sesuatu sesuai dengan pikirannya sendiri tanpa wahyu dari Allah. Atau apakah Nabi nggak boleh begitu? Apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi perbuat sudah atas dasar wahyu. Nah, ini terjadi perbedaan. Ada ulama mengatakan Nabi tidak boleh berjihad. Baik, semua yang dikatakan oleh Nabi, diperbuat oleh Nabi atas dasar wahyu. Maka kalau dikatakan semua yang dikatakan dan diperbuat oleh Nabi atas dasar wahyu, ya sudah, mayastat kalam, nggak butuh pembahasan lagi bahwa seluruh gerak-gerik Nabi, perkataan Nabi benar semua. Oke. Nah, bagi yang mengatakan Nabi boleh berijtihad, berarti Nabi pada suatu waktu, ya ikhwan, bisa melakukan dan berkata dengan pikirannya beliau tanpa wahyu. Dan ini jumhur ulama mengatakan demikian. Namun yang ini pun yang mengatakan bahwa Nabi boleh berijtihad, itu ya ikhwan mengatakan bahwa ijtihad Nabi gak bakal keliru. Ijtihad Nabi gak bakal keliru. Mungkin Fazidan mungkin mau bertanya ke Abuya, ya Abuya, kok bisa dikatakan bahwa ijtihad Nabi tidak mungkin keliru? Nabi dalam perang Badar, beliau kan menentukan tempatnya di sini. Lalu kemudian Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Para sahabat mengatakan, ya Rasul, ada seorang sahabat mengatakan, tempat yang kau pilih ini tidak strategis. Yang pertama karena dia lembah. Yang kedua karena tempat ini jauh dari air. Lalu Nabi mengatakan, oh ya, pendapat kamu itu benar. Pendapat saya keliru. Ayo, di mana menurut kamu yang strategis? Di sana ya Rasul. Lalu Rasulullah SAW mengiyakan pendapat si sahabat itu. Loh, katanya ijtihad Nabi semuanya benar. Ini kok buktinya Nabi SAW berijtihad keliru. Nah, maksudnya itu ijtihad Nabi semuanya benar. Ketika beliau berijtihad keliru, pasti diluruskan sama Allah. Dan seperti ini akhirnya akan diluruskan sama Allah melalui sahabat. Akhirnya keputusan Nabi benar. Dan begitu ya. Jadi Nabi tidak pernah dibiarkan oleh Allah Ta'ala keliru dalam berijtihad. Ini maksudnya. Artinya hasilnya itu sama dengan yang menyatakan bahwa perkataan dan perbuatan Nabi semuanya benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Sayyidina Abdullah bin Amr ini ya kawan,
ditegur sama sahabat yang lain atau sama orang kafir. Wallahu alam, di sini tidak disebutkan. Hanya yang menegur disebutkan itu orang Quraisy. Apakah orang Quraisy yang kafir atau yang muslim tidak disebutkan. Kata orang-orang Quraisy, "Ya Abdullah bin Amr, kenapa engkau menulis semua yang dikatakan oleh Muhammad? Dia kan manusia biasa." Lalu matur Abdullah bin Amr kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Sudah, jangan didengarkan omongan mereka. Aku tidak pernah mengatakan, tidak pernah keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran." Bahkan ya kawan, coba. Jadi mizahnya Nabi, guyonnya Nabi itu benar. Guyonnya Nabi benar. Pernah pada suatu ketika datang nenek-nenek kepada Nabi, lalu kemudian Nabi berkeinginan untuk bergurau, guyon dengan nenek itu. Si nenek bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di mana tempatku nanti?" Lalu kemudian Nabi mengatakan, "Ya, kamu itu gak bakal masuk surga. Tidak ada orang seperti kamu nanti di surga. Agingging, sembah, mbak tua, agingging, mbak. Mentah engkau mentah nang surga, berarti engkau nang neraka." Langsung dia pulang, agingging. Nabi SAW, beliau itu mizahnya, guraunya pun benar. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, masa dia enggak masuk surga? Dia ini ahli ibadah ya Rasul. Dia istiqamah melakukan salat 5 waktu. Masa enggak masuk surga?" Loh, iya, orang seperti dia ngol-ngol oben kapi tada nang surga. Nang surga kapi orangnya mun sebini seperti umur 23 tahun, yang laki umur berapa? 27 sampai 30 tahun. Ngol-ngol ngari tak ada nang surga. Gitu maksudnya Rasulullah. Ya, mizahnya Nabi pun itu kebenaran. Makanya Nabi mengatakan, "Uktub, tulislah wahai Abdullah bin Amr, huwallazi nafsi biyadihi, maka demi yang jiwaku berada di tangannya, ma yakhruju minhu illa haqqun, tidak keluar darinya kecuali kebenaran." Wa bihi lahi qala haddatsana Nasr bin Ali, qala anba'ana Abu Ahmad, qala akhbarana Katsir bin Zaidin anil Muttalib ibn Abdullah ibn Hantab annahu qala dakhala Zaid bin Thabit, masuk siapa Zaid bin Thabit ala Muawiyah, kepada Muawiyah, fasa'alahu, lalu bertanya siapa Zaid kepada Muawiyah, Muawiyah ya, Muawiyah bin Abi Sufyan yang dimaksud, an hadisin, tentang sebuah hadis, fa amara insanan yaktubahu, lalu fasa'alahu ini siapa? Oh sorry ya, fasa'ala Zaidun Muawiyah. Hai kalian tulis biar gak bingung. Fasa'alahu ay fasa'ala Zaidun Muawiyah. Fa'ilnya Zaid, maf'ul bihnya Muawiyah. Lalu bertanya siapa oh iya betul ya. Saya bilang barusan lalu bertanya siapa Zaid kepada Muawiyah barusan ya. Oke. Lalu bertanya siapa Zaid kepada Muawiyah, an hadisin, tentang sebuah hadis, fa amara insanan, lalu memerintahkan siapa Muawiyah, fa amara fa'ilnya Muawiyah. Tulis biar gak bingung. Insanan, manusia, yaktubahu, untuk menulisnya. Faqala lahu Zaidun, lalu kemudian mengatakan kepada Muawiyah siapa Zaid, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarona, memerintahkan siapa Rasulullah kepada kami, alla naktuba, agar tidak menulis siapa kami, syai'an, kepada sesuatu, min hadithihi, dari hadisnya, famahahu, lalu Muawiyah menghapusnya, famahahu ay famaha Muawiyatu hu, kepadanya, yakni kepada hadis yang ditulis. Taib,
Jadi ini sahabat Zaid bin Thabit termasuk yang pro tidak boleh menulis hadis. Sehingga inilah yang dipakai oleh sebagian ulama, tidak boleh menulis hadis. Jadi ulama berbeda pendapat, Jong. Apakah boleh menulis hadis atau tidak? Nah, rupanya sahabat Zaid bin Thabit termasuk yang pro tidak boleh menulis hadis. Tapi apakah betul seperti itu? Kita bahas. Taib. Jadi apakah betul Nabi SAW melarang kita untuk mencatat hadis? Akan kita bahas pada hari Senin 2 hari yang akan datang. Ini penting. Apakah betul Nabi melarang mencatat hadisnya atau gimana? Taib. Karena itu juga yang dijadikan dasar oleh mungkirus sunnah. Orang-orang yang ingkar terhadap as-sunnah. Sehingga mereka tidak menerima hadis. Jadi mereka enggak menerima hadis dengan alasan wong Rasul yang Muhammad Muhammad melarang kita untuk menulis hadis. Jadi sampainya hadis kepada kita ini tidak meyakinkan. Nah, insyaallah hari Senin kita bahas dengan detail dan sudah kita pernah diskusikan di STAI Al-Maliki ketika saya mengajar ahadisul ahkam mengenai masalah mungkirus sunnah, orang-orang yang ingkar terhadap as-sunnah. Dan sudah kita bantah, anak-anak juga sudah mengarang makalah bantahan terhadap mungkirus sunnah. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.